Sungguh ya Tuhan, di hadapan-Mu kami tidak bisa menyembunyikan apapun juga. Kami terbuka, kami apa adanya di hadapan Tuhan. Walaupun kami mencoba menutupinya dari orang lain, tapi sesungguhnya Tuhan melihat dengan begitu jelas, bahkan sampai kedalaman hati kami. Bapa, kami memohon pimpinan Tuhan untuk pembacaan firman-Mu, dan ketika kami merenungkannya, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa bukan hanya mendengar, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan ya Tuhan, banyak kekurangan. Biarlah Engkau memampukan dia untuk bisa menyatakan kebenaran Tuhan, supaya sekali lagi firman-Mu mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk kita bahas, kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kita akan membacanya. Saya akan membacakan buat saudara-saudara, Anda dapat menyimaknya dengan baik ya. Pasal 2 surat Yakobus ayat 14 sampai 26. LAI memberikan judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah iman yang nyata dalam perbuatan. Kalau saya memakai kata iman dengan kata percaya, sebenarnya tema ini gampang sekali ya. Mungkin kayaknya nggak perlu didokotbahkan, kita sudah paham gitu. Memang naturally iman itu secara natur, iman itu memang terkait dengan perbuatan, saudara. Iman percaya itu sebenarnya adalah suatu kemampuan manusia yang kemudian diwujudkan di dalam perbuatan. Itu sebenarnya mudah dimengerti kok. Itu mudah dimengerti. Kita banyak melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita percaya, maka kita melakukannya gitu. Dulu sebelum saya mengajar di
STT Amanat Agung, saya kaget juga tiba-tiba ini ada mahasiswa saya 2 di sini ya. Ternyata bukan cuman alumni saya, tapi ada mahasiswa saya juga 2 di situ. Sebelum saya ngajar mereka ini ya, saya pernah mengajar cukup lama, beberapa tahun di satu sekolah tinggi teologi di daerah Cianjur sana, Cipanas ya. Jadi Bapak Ibu sendiri bayangkan ya, kalau saya pergi ke sana dari Jakarta ke Cipanas itu pasti melewati jalan, tahu dong ya, lewat jalan puncak gitu. Saudara, kalau melewati jalan puncak tuh kan naik mobil tuh kan lumayan ya, itu perlu keberanian ya. Karena kalau kita nggak punya keberanian, nyampenya bisa lama karena ada masa di mana ada mobil di depan kita harus tahu bagaimana memotong. Wah, itu sampai saya hafal kapan potongnya, di mana ada bolongannya, saking sudah sering pergi ke Cipanas waktu itu ya. Hafal saya, bahkan saya udah nggak mikir nyetir udah nggak mikir, tahu nyampe gitu ya. Nah saudara, satu kali ada peristiwa yang lumayan membuat saya jadi berpikir begini. Jadi ada satu truk di depan saya, bukan truk apa bus saya lupa lah, pokoknya mobil besar gitu, truk gitu ya, mungkin ya. Jadi truk itu lama, namanya truk kan lambat ya, udah memulai masuk naik ke atas kebun teh itu ya. Lama sekali berkelok. Saya mau cari tempat bagaimana bisa memotong truk itu supaya saya bisa jalan lebih cepat. Juga susah karena dari depan juga ada beberapa mobil datang dan kadang-kadang tidak bisa kelihatan karena saking besarnya truk itu. Saya tidak bisa melihat apakah ada mobil dari depan apa enggak. Lama sekali begitu ya. Tiba-tiba si supir truk ini mengeluarkan tangannya dari jendela. Gitu. Ya. Jadi gitu. Artinya apa? Saya mesti maju kan? Wah, saya tekan gas langsung saya lewat gitu, lewatin mobil itu dan kemudian saya melesat pergi meninggalkan truk itu. Waktu saya melesat meninggalkan truk itu saya juga mikir gini ya, kok saya percaya sama dia ya? Kenapa dengan begini aja kok saya percaya? Kenapa saya percaya itu adalah kode bahwa silakan kamu lewat gitu. Siapa tahu kalau misalnya dia cuma begini, cuma ngerasain, dingin ya, adem ya, adem nih udara nih gitu, pokoknya ada mobil dari depan bagaimana kan, repot kan ya. Tapi saya percaya sama itu orang. Saudara kenal bukan, mukanya saya nggak ngelihat, saya nggak tahu ada mukanya apa enggak, saya cuma lihat tangan aja begini saudara. Tapi saya percaya, dan kepercayaan itu saya wujudkan dalam bentuk saya tarik gas dan saya melesat meninggalkan truk itu. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari memang apa yang kita lakukan itu didasari oleh rasa percaya. Bapak Ibu percaya sama ini sekolah, lalu Bapak Anda serahkan anak itu kepada sekolah ini untuk mendidik anak Anda. Setiap hari anak itu 8 jam di sana. Apa tuh kalau bukan percaya? Saudara percaya sama itu sekolah kan? Kalau saudara nggak percaya sama itu sekolah, saudara nggak akan bawa anak itu sekolah di sekolah itu gitu. Saudara pergi ke restoran, saudara makan, saudara percaya sama kokinya kan, sama tukang masaknya ya. Saudara nggak tahu tuh tukang masak begitu ditaruh keringetan gitu kan juga saudara. Saudara nggak tahu tuh, tapi saudara percaya. Aku makan, aku enak makannya gitu kan. Saudara percaya. Jadi dalam hal yang sederhana, kepercayaan kita itu ditunjukkan dalam perbuatan gitu. Bapak Ibu percaya hari ini bahwa saudara akan beribadah dan saudara akan mendengarkan firman Tuhan, saudara datang ke sini. Saudara nggak datang ke sana, ke tempat-tempat lain, saudara. Saudara gereja ini percaya sama saya, makanya saya diundang. Kalau nggak kan saya juga nggak diundang, biarpun saya dosen mereka dulu ya. Percaya bukan? Jadi sebenarnya mudah, tema ini mudah. Memahami bahwa percaya itu menghasilkan perbuatan. Percaya itu sesuatu yang mendorong kita melakukan sesuatu. Itu mudah memahaminya. Kita melakukan itu setiap hari, saudara. Tapi herannya, ternyata di tengah-tengah orang Kristen mula-mula, ada sikap-sikap di mana orang-orang percaya ini mengaku diri percaya Kristus, mengaku diri beriman kepada Kristus, mengakui ketuhanan Kristus dalam hidupnya, tapi dia tidak mau menunjukkan dalam perbuatannya. Nah ini aneh di sini. Merasa dirinya sudah beriman, merasa dirinya sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, tapi udah sampai di situ aja. Orang-orang ini tidak melihat kaitan imannya dalam kehidupannya sehari-hari, mereka tidak bisa lihat itu. Nah inilah yang kemudian menggelisahkan Yakobus. Gelisah hati dia. Dia gelisahkan di tengah-tengah komunitas orang percaya ini, ada orang-orang yang merasa nyaman dengan imannya.
Begitu nyamannya sampai dia merasa nggak perlu bikin apa-apa. Udah diam-diam aja. Yang penting aku berdoa tiap hari. Yang penting aku beribadah. Udah selesai. Orang ini nyaman dengan imannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di awal pembukaan surat Yakobus ini, maka kita melihatkan bahwa surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai daerah. Nah, orang-orang Yahudi ini saudara adalah orang-orang yang dulunya mereka menganut ajaran Yahudi. Dulunya mereka menganut kepercayaan Yahudi, kemudian dia pindah menjadi pengikut Kristus. Apa yang unik tentang orang Yahudi ini? Orang Yahudi dulu kalau dia beribadah ya, dia melakukan ritual, dia melakukan hukum yang sangat ketat sekali. Nah, waktu dia menjalankan hukum, menjalankan ritual yang ketat sekali, itu dimaksudkan untuk mendapatkan keselamatannya. Jadi orang Yahudi itu kok melakukan ritual itu sungguh-sungguh sekali. Karena mereka berpikir dengan aku melakukan sungguh-sungguh, berkali-kali, semakin banyak, maka akan semakin mudah aku diselamatkan. Itu yang diyakini oleh orang Yahudi pada waktu itu. Lalu kemudian mereka mendengarkan Injil. Wah, Injil beda. Injil nggak bilang begitu. Injil mengatakan bahwa ketika mereka menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka masuk ke dalam satu sistem kepercayaan yang berbeda. Di dalam Injil justru bukan perbuatan mereka, bukan ritual mereka yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanyalah kasih karunia yang dikerjakan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Wah, ini hal yang berbeda sekali. Hal yang berbeda sekali. Maka mereka paham, waktu mereka dibenarkan di hadapan Allah, mereka mendapatkan keselamatan itu. Bukan karena ritual mereka, bukan karena hukum. Nah, ini kan suatu perubahan yang sangat ekstrim, saudara, sangat berbeda. Tapi nampaknya kemudian itu membuat orang-orang ini jadi mengikuti satu iman kepercayaan kepada Kristus, tapi imannya itu kayak kayak iman gampangan gitu. Kayak iman gampangan, artinya mereka jadi lebih terpaku pada keselamatan. Oh, aku sudah selamat, aku sudah diberikan kasih karunia, aku nggak perlu berbuat apa-apa, aku nggak perlu repot-repot, tapi aku diberikan keselamatan. Akhirnya mereka berpikir, oh seterusnya juga nggak perlu ada perbuatan apa-apa, nggak perlu bikin apa-apa lagi. Akhirnya iman percaya mereka ini kita bisa sebut sebagai iman yang gampang, yang hanya di mulut, hanya di kepala, hanya di perasaan saja, hanya di pikiran, tapi tidak punya dorongan untuk berbuat baik. Tidak terdorong untuk membantu sesama. Tidak terdorong untuk menyatakan dan memperlihatkan iman percaya. Enggak. Nah, inilah yang membuat Yakobus gelisah. Karena sesungguhnya bukanlah cerminan iman yang sejati. Iman yang sejati enggak seperti itu. Dan Yakobus ingin pembacanya memeriksa kembali. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara juga harus periksa kembali. Periksa kembali apakah iman yang ada pada kita, sebagaimana juga Yakobus minta pembacanya periksa, apakah iman yang ada pada mereka itu adalah iman yang sejati atau iman yang bersifat counterfeit atau palsu. Iman yang kayaknya iman, tapi sebenarnya itu adalah palsu. Dan saudara, ada perbedaan yang sangat jelas sekali antara iman yang sejati dengan iman yang palsu. Itu jelas gitu. Kalau kita kan ngelihat tas, agak susah bedain mana palsu, mana asli ya. Ya kalau ibu-ibu kan sering beli tas yang merek ya, nggak peduli asli sama palsu, karena yang penting mereknya ya. Tapi kalau kita bicara tentang orang Kristen, itu ada hal yang membedakan yang sangat signifikan sekali. Dan sebenarnya sepanjang surat Yakobus ini dia sedang membicarakan tentang siapa orang Kristen yang sejati, dan siapa orang Kristen yang counterfeit, yang pura-pura, yang palsu. Nah, saudara-saudara, di sini Yakobus mengungkapkan bahwa iman yang sejati itu beda sama iman yang tidak sejati. Atau dikatakan iman yang hidup itu beda dengan iman yang mati. Dia menjelaskan 3 hal tentang iman yang mati. Lalu kemudian dia memberikan 2 contoh tentang iman yang hidup. Nah, itu yang saya ngajak Bapak Ibu Saudara renungkan ya. Ada 3 hal tentang iman yang mati. Ada 2 contoh tentang iman yang hidup. Seperti apa iman yang mati? Hebat sekali ya. Yakobus ini memberikan analoginya itu ekstrim sekali. Ya, antara yang palsu sama yang sejati itu seperti yang hidup dan yang mati. Nah, seperti apakah iman yang mati itu? Pertama dia mengatakan begini, iman yang mati itu, di ayat 14 kan dikatakan gini ya,
Saudara-saudara, apa gunanya saudara kalau seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, ini bicara tentang iman yang mati, itu adalah iman yang kosong. Ada pengakuan, tapi pengakuan yang kosong. Ya, kamu mengatakan bahwa kamu punya iman, tapi kamu tidak punya perbuatan. Itu adalah iman yang kosong. Bisa nggak iman yang seperti itu menyelamatkan dia? Itu kata Yakobus. Bapak Ibu perhatikan ya, dia mengatakan gini. Apa gunanya saudara-saudaraku, katanya ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku? Apa manfaatnya? What's the benefit gitu? Apa benefitnya? Saudara, dia sedang berbicara dengan sesama orang percaya nih. Ya, ini sesama orang percaya nih, sama-sama orang Kristen nih saudara. Ya, dikatakan kamu bilang kamu beriman, tapi kamu tidak memperlihatkan perbuatan. Apa gunanya? Gitu. Untuk apa ada pengakuan, tapi tidak ada perbuatan? Untuk apa klaim, tapi tidak ada bukti? Lalu Yakobus bilang, dapatkah iman itu atau iman yang seperti itu menyelamatkan dia? Saudara, ini sebenarnya bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Bisa gak sih iman yang kayak gitu menyelamatkan? Itu gak membutuhkan jawaban, karena bagi Yakobus jawabannya jelas sekali. Gak bisa, bukan. Karena justru Yakobus ingin mengatakan bahwa iman yang seperti itu bukanlah iman yang menyelamatkan, bukan iman yang sejati. Saudara, Yakobus di sini bukan sedang bertentangan dengan Paulus. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai mikir-mikir loh. Kayaknya Paulus pernah bilang ya bahwa iman itu dibenarkan oleh Allah itu hanya karena iman. Dibenarkan Allah itu bukan karena perbuatan. Diselamatkan itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Ini Yakobus kok beda? Mungkin Bapak Ibu mulai berpikir begitu. Yakobus bukan lagi mengajarkan hal yang bertentangan ya saudara-saudara. Justru antara Yakobus dan Paulus ini sedang mengajarkan hal yang sama. Dia sedang memerangi kesalahpahaman orang tentang keselamatan itu sendiri, cuma dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Paulus mengatakan kepada orang-orang yang menekankan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang ingin menambahkan perbuatan baiknya supaya nampaknya Tuhan dibantu untuk bisa mendapatkan keselamatannya. Seakan-akan Tuhan perlu dibantu dengan perbuatan baiknya supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Nah, Paulus sedang memerangi itu. Dia memerangi itu dan dia mengatakan enggak begitu harusnya. Makanya di Roma 3 ayat 28 dia mengatakan manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, dia bicara iman yang sejati di sini. Betul, iman yang sejati adalah ketika manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Yakobus di sini juga bicara iman yang sejati, sama saudara. Tapi kepada orang yang berbeda. Orang yang ngaku percaya, ngaku punya iman, tapi tidak menunjukkan iman itu dalam perbuatan. Jadi ini caranya berbeda, cuma sama-sama bicara tentang iman yang sejati. Jadi iman yang mati, yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah iman yang kosong. Ada pengakuan, tapi nggak ada artinya apa-apa. Kosong saja. Dan iman yang mati itu bukan hanya sekedar kosong, saudara. Yang kedua adalah iman seperti ini diperlihatkan dalam, kalaupun ada yang dilakukan, itu dilakukan dalam belas kasih yang palsu. Rupanya ada orang, bayangkan gini, dia memberikan di ayat selanjutnya ya, ada orang yang di hadapannya yang tidak punya cukup pakaian, yang lapar, yang kedinginan, tapi kemudian orang ini tidak tergerak sedikit pun untuk menolong. Ya, malahan di ayat 16 dia berkata begini, selamat jalan ya, gitu. Kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, gitu. Udah tahu orang ini nggak punya apa-apa, orang ini lapar, orang ini kedinginan, orang ini tidak punya pakaian yang layak. Bukannya dia membantu, dia malah mengatakan hati-hati di jalan ya, jangan lupa makan, gitu. Ini kalimat yang sangat sarkastik, gitu. Kalimat yang sangat kasar sekali kepada orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa untuk kemiskinannya, tidak sanggup beli makanan, tidak sanggup membeli pakaian, dan dia bilang jangan lupa makan ya. Iman yang seperti ini adalah iman yang palsu, bukan iman yang sejati, karena tidak muncul belas kasihnya pada orang yang membutuhkan. Kalaupun nampaknya dia memberikan satu harapan, itu sesungguhnya belas kasih yang palsu. Nampaknya hati-hati di jalannya, tapi sebenarnya dia nggak berbuat apa-apa untuk itu. Jangan lupa makan ya, tapi dia nggak memberi makan. Artinya
kamu makan ya, tapi jangan pakai uang saya, kira-kira gitu. Makan, tapi jangan susahin saya, kira-kira begitu. Saudara, padahal ya, kalau kita melihat kata belas kasih ya, belas kasih itu kan adalah satu ciri khas yang sangat kuat di dalam diri Allah gitu. Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang berbondong-bondong ngikutin dia. Apa yang muncul kemudian? Belas kasih. Kasihan nih orang ya. Orang-orang ini kasihan banget. Kayak haus gitu, seperti domba yang berserakan gak punya gembala. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah dia, ayo pulang, bikin makananmu di rumah? Enggak. Dia membuat mukjizat dan memberi makan ribuan orang. Ada belas kasih. Belas kasih itu akan memunculkan suatu tindakan, saudara. Iman yang sejati akan memunculkan belas kasih. Dan belas kasih itu adalah sesuatu yang memunculkan tindakan. Saya suka mikir-mikir ya, orang Indonesia ini senang sekali nonton film Korea. Siapa yang gak suka sama film Korea? Saya gak mau bilang siapa yang suka ya. Siapa yang gak suka? Gak suka film Korea? Gak ada yang angkat tangan. Artinya semua suka film Korea. Bapak Ibu kalau nonton film Korea bisa nangis kan? Kita bisa nangis loh. Kita bisa kasihan sama nih orang. Dari kecil gak ngeliat bapak ibunya gitu. Kasihan ini orang gitu ya. Begitu mencintai tapi kemudian dikhianati gitu. Melihat film Korea kita bisa menangis. Film itu membuat kita sedih. Saudara, kapan terakhir melihat orang miskin di sekitar Anda engkau menangis? Kapan kayak gitu? Kapan Anda melihat orang sakit yang bolak-balik harus pergi ke rumah sakit, harus kemoterapi, mukanya pucat-pucat dan saudara sedih gitu. Kita kebanyakan nangis gara-gara film Korea. Tapi kita tidak menangis lagi melihat kemiskinan di sekitar kita. Saudara, mudah sekali film membuat kita sedih. Tapi apakah kemiskinan, kelaparan membuat kita menangis? Kemarin kami ada pembinaan di Sinode, mengundang Pak Christopher Chia dari Singapura. Saya ingin men-sharingkan ada satu cerita yang membuat saya tersentuh dan kemudian berpikir dengan soal iman sejati yang menimbulkan belas kasih ini. Jadi dia menceritakan bahwa masa kecilnya dia miskin sekali. Papanya pernah kaya, tapi kemudian papanya kehilangan bisnisnya dan hancur, lalu dia menjadi jauh lebih miskin daripada sebelumnya. Lalu dalam kemiskinannya itu punya anak banyak, papanya nggak tahu mesti berbuat apa. Sampai suatu hari papanya bilang kepada anak tertuanya, kamu pergilah ke tempatnya uncle, ke tempat pamannya mereka. Jadi mungkin kakaknya si kokonya si papa atau adiknya si papa punya toko beras. Pergilah ke sana, katakan bahwa kita sudah nggak makan berapa hari, kita nggak punya beras satu butir pun, mintalah beras darinya. Ini ceritanya Pak Christopher Chia. Lalu kemudian kakak kokol tertua itu pergi ke sana, ke toko, mengatakan bahwa kami sudah tidak punya beras satu butir pun, kami sudah tidak makan beberapa hari, papa minta beras katanya. Lalu tahukah pamannya itu bilang apa? Show me the money. Mana uangnya? Katanya begitu. Dan itu menimbulkan dampak yang sangat dalam sekali dan mereka sekeluarga ingat seperti itu. Saudara, mungkin kita pernah kali melakukan seperti itu walaupun enggak benar-benar persis. Orang bisa tega, bisa tidak tergerak biarpun itu saudara kita sekalipun. Yang dalam keadaan miskin, membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada belas kasih keluar dari kita. Kita menangis melihat film Korea. Padahal itu tidak real, itu film. Tapi menghadapi yang realita, menghadapi yang kenyataan, kemiskinan yang di hadapan kita bisa tidak tergerak hatinya. Itulah iman yang mati, iman yang tidak menghasilkan belas kasih. Saudara, iman yang mati itu bukan hanya kosong, bukan hanya palsu, tetapi iman yang dangkal juga. Iman yang terpisah dari perbuatan, iman yang hanya sebatas pemahaman, itulah iman yang mati. Saudara, selama pandemi ini saya melakukan beberapa penelitian karena tugas saya di kampus ya. Jadi saya sering mewawancara orang, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi mungkin udah ratusan orang kali yang saya ajak ngomong ya, bicara tentang pandemi. Saya ingin membagikan begini ya, bahwa selama pandemi ini saudara, banyak orang-orang Kristen itu senang belajar. Karena dia bisa ikut webinar di mana-mana. Wah, saya semangat Bu katanya. Saya sekarang lagi jadi senang belajar.
bisa ikut webinar ini, webinar itu, bukan cuma di gereja saya aja, tapi bisa ke gereja-gereja lain. Bahkan kalau minggu, saya ibadah 3 kali. Gereja saya, nanti siang saya ibadah di Australia. Malamnya saya ikut ibadah yang lain gitu. Kayaknya senang sekali gitu. Itu fenomena yang saya tangkap dari wawancara-wawancara dan survei-survei saya. Tapi saya kalau tanya gini, terus Bapak selama pandemi ini pernah ikut kegiatan untuk membantu orang kesusahan nggak? Enggak sih. Pernah jadi relawan gitu untuk menolong orang vaksin misalnya? Enggak. Pernah bantu kegiatan gereja untuk ngumpulin makanan atau pakaian untuk bantu orang? Enggak. Dan ternyata itu yang terjadi. Orang begitu giat belajar, orang begitu senang ikut webinar, tapi minim sekali melakukan perbuatan, menyatakan akan belas kasih Allah kepada banyak orang di masa-masa yang susah ini. Ini bukan kata saya, saudara-saudara. Ini kata penelitian. Ada satu penelitian yang saya buat. Ini untuk anak muda ya, anak muda, umur 17 sampai 28 tahun. Penelitian itu mengatakan begini. Jadi rupanya jadi penelitian ini bicara tentang kemauan anak muda untuk beraktivitas sosial gitu, untuk melakukan kepedulian sosial gitu. Temuannya gini, semakin sedikit kegiatannya, semakin mereka mau. Semakin membutuhkan kegiatan fisik, mereka semakin gak mau. Jadi kalau disuruh berdoa di gereja mau, doain orang miskin gitu, doain orang susah gitu mau. Tapi kalau masuk ke tim kerja untuk melakukan kegiatan berkunjung kemana, gak mau. Ini kata penelitian bukan kata saya. Jadi saudara-saudara, inilah yang dikatakan iman yang dangkal. Imannya hanya sebatas pengakuan, hanya sebatas pengetahuan. Makin pinter, banyak orang Kristen makin pinter selama masa pandemi gara-gara webinar gampang. Tapi banyak orang Kristen makin terdisconnect antara apa yang dia yakini dengan apa yang dia perbuat. Karena mereka lebih takut sama COVID daripada takut sama Tuhan. Luar biasanya, iman yang seperti itu sebenarnya dimiliki oleh setan. Waduh, iblis juga percaya akan Allah. Iblis juga percaya Allah paling berkuasa dan tidak, di atasnya nggak ada lagi yang lain. Iblis juga percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Iblis percaya, bahkan iblis gentar. Iblis ketakutan kalau berhadapan-hadapan sama kuasa Allah yang maha tinggi itu. Tapi orang Kristen lebih gawat daripada iblis. Karena mereka tahu, tapi mereka nggak takut. Mereka tahu, mereka paham, tapi mereka tidak gentar. Mereka melanjutkan hidupnya yang seperti itu. Terdisconnect antara apa yang mereka pahami, apa yang mereka yakini. Terdisconnect, nggak terhubung sama perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita evaluasi diri kita lagi ya. Apakah iman yang ada pada kita itu adalah iman yang mati atau iman yang sejati? Yakobus menjelaskan seperti apa iman yang sejati itu. Iman yang hidup, yang dia perlihatkan dalam 2 kisah hidup yang nyata. Yang waktu dia bicarakan itu, dia yakin sekali semua pembacanya tahu persis itu apa. Yang pertama adalah tentang Abraham. Bukankah Abraham, ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kita tahu saudara-saudara di Kejadian 15 Abraham menerima janji dari Allah yang akan menjadikannya bangsa yang besar, ya, dengan keturunan yang juga banyak sekali gitu. Nah, Abraham percaya pada Allah, walaupun itu nampaknya nggak mungkin karena dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi dia percaya dengan apa yang Allah katakan. Dan yang dikutip oleh Yakobus ini tentang perbuatan Abraham mempersembahkan Ishak, itu kejadiannya 30 tahun kemudian, saudara. Kejadian 22. Jadi 30 tahun kemudian, setelah Abraham menerima janji itu dari Allah, Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya itu. Anaknya yang sebelum dijanjikan itu, anak yang sebelumnya dikatakan akan menjadi perjanjian dan memberikan dia keturunan yang banyak sekali gitu. Tapi sekarang anak itu diminta oleh Allah untuk dipersembahkan, disembelih di atas mezbah. Dan saudara, walaupun dia tahu Ishak itu adalah anak yang dijanjikan, tapi ketika Allah memintanya,
Abraham tetap melakukannya. Abraham mempersembahkan Ishak. Dia willing mempersembahkan Ishak di mezbah. Perbuatan ini, perbuatan Abraham memberikan Ishak di atas mezbah, itu bukan berarti perbuatan itu menyelamatkan Abraham, bukan. Karena perbuatan itu adalah bukti dari 30 tahun sebelumnya Abraham menerima janji Allah. Memberikan Ishak sebagai persembahan adalah bukti dari iman sejatinya Abraham. Sebelumnya dia sudah menerima iman yang hidup, dan iman itu terus bertumbuh di dalam hidup dia, membuat dia taat melakukan apapun yang Tuhan mintakan. Biarpun itu gak masuk akal dia. Masa ada anak satu terus Tuhan suruh saya sembelih? Katanya itu dulu dijanjikan, masa sekarang diberikan lagi? Itu gak masuk akal dia, tapi itu pun dia terima. Sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya pun dia berikan. Kenapa? Ada iman yang sejati yang di dalam hatinya. Itu contoh yang pertama, saudara. Contoh yang kedua, Yakobus memberikan Rahab. Ya, menarik sekali ya, setelah memberikan contoh Abraham, yang paling terkenal, yang paling dihormati, bapak leluhur mereka. Sekarang dia memberikan contoh Rahab, perempuan. Orang Yahudi kan gak terlalu demen sama perempuan ya. Untung di sini gak ada orang Yahudi, kalau enggak dia udah keluar dengar saya khotbah. Rahab, perempuan. Bahkan dia seorang non-Yahudi loh, Rahab itu bukan orang Yahudi. Rahab itu orang non-Yahudi. Nah ini kan contoh yang jauh berbeda. Abraham, Rahab, waduh tuh, itu mah kayak langit dan bumi. Kenapa setelah memberikan contoh Abraham, contoh iman yang sejati, di mana Abraham memberikan yang paling berharga sekalipun, membuktikan, mewujudkan imannya, sekarang dia pakai contoh perempuan non-Yahudi pula. Yakobus ingin menunjukkan bahwa iman yang sejati itu adalah benar dan bisa dimiliki oleh semua orang. Mau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, iman yang sejati itu diberikan kepada kita. Iman sejati itu dimungkinkan bekerja dalam hidup kita. Iman yang sejati itu juga dimungkinkan bekerja dalam hidup Rahab, seorang perempuan pelacur. Iman yang sejati itu tidak eksklusif hanya untuk milik beberapa orang, tapi iman sejati itu juga dimiliki oleh kita yang sederhana ini. Kita yang sekolahnya mungkin gak tinggi, kita yang mungkin pikirannya gak jelimet, kita yang mungkin gak tahu banyak dogma, gak banyak pengajaran, gak tahu banyak pengetahuan, tetapi iman yang sejati itu juga bisa ada pada kita. Rahab seorang pelacur, dalam kisah Rahab di Yosua pasal 2, dia meyakini sekali bahwa kotanya itu akan diberikan bagi bangsa Israel. Bahwa Allah meminta dia juga untuk mengorbankan kotanya, dia tahu persis itu. Makanya dia beriman kepada Allah. Dia mengatakan Allah adalah Allah di langit dan di bumi katanya. Wah itu pengakuan yang luar biasa sekali. Yang keluar dari orang asing. Keluar dari orang asing, perempuan, pelacur. Wah lengkaplah sudah itu. Ya, tapi dia bisa menyatakan pengakuan yang luar biasa. Di ayat 11 dikatakan Allah itu adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang ada di bumi katanya begitu. Saudara, ini adalah pengakuan yang luar biasa. Dan pengakuan itu kemudian dia wujudkan dengan cara apa? Dia menolong pengintai-pengintai ini, dia sembunyikan di rumahnya, dan dia bantu untuk membawa mereka keluar dan selamat. Dan akhirnya kita tahu Yeriko bisa diberikan kepada bangsa Israel. Saudara, apa yang Rahab lakukan adalah bukti dari imannya yang sejati. Yakobus menjelaskan tentang iman yang mati dan iman yang hidup sebagai sesuatu yang kontras sekali. Beda, saudara. Ini sesuatu yang jelas berbeda. Hidup orang Kristen memang harus berbeda dari orang yang tidak punya iman seperti yang sudah diberikan Allah kepada kita. Iman Abraham itu bukan iman yang kosong, bukan iman yang hanya pengakuan, bukan iman yang hanya ada di mulut, tetapi iman yang diakui dan dilakukan, iman yang memberikan pembuktian. Pengakuan Rahab bukan pengakuan kosong, itu bukan iman yang dangkal, tetapi Rahab mengekspresikannya, mewujudkannya, menubuhkannya, sehingga nyata dalam perbuatan dan membawa dampak yang besar bagi kehidupan orang lain. Saudara, tidak mungkin iman dan perbuatan dipisahkan. Itulah yang hari ini ditegaskan oleh Yakobus juga.
kepada kita. Iman yang sejati akan muncul dalam perbuatan, sedangkan iman yang mati itu tidak. Analoginya adalah seperti tubuh. Tubuh tanpa roh itu adalah mati. Begitulah analogi untuk menjelaskan iman yang tanpa perbuatan. Persis, jadi orang yang punya iman, mengaku punya iman, tapi tidak punya perbuatan, itu persis seperti orang mati. Ekstrim sekali ya. Orang mati bisa bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun orang mati bisa saja dibuat tubuhnya megah, hebat, luar biasa, tapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang hidup. Iman yang mendorong kita mengasihi dengan kasih yang tulus. Iman yang mendorong kita untuk terus bekerja, memberi tanpa pamrih, menolong tanpa memikirkan diri. Iman yang mendorong kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Iman yang hidup itu seperti pohon yang berbuah lebat. Saudara ingat kalau pohon gak berbuah dengan lebat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Potong, buang, karena gak ada gunanya pohon kalau tidak berbuah. Iman yang hidup seperti pohon yang berbuah. Dari buahnya orang mengenal kualitas hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus ingin mengajak kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita memiliki iman itu? Apakah kita ini adalah Kristen yang sejati? Kristen yang sejati memiliki iman yang sejati, iman yang menyelamatkan kita, yang dalam kita memperoleh pembenaran dari Allah. Iman yang sejati ini iman yang produktif, iman yang bekerja, iman yang mendorong kita melakukan perbuatan yang baik, yang membuat kita memiliki belas kasih kepada banyak orang, yang tidak membuat kita berdiam diri, senang aja tiap hari beribadah, tapi hanya untuk diri, baca firman Tuhan untuk diri. Enggak seperti itu iman yang sejati. Iman yang sejati tidak akan membuat Anda diem. Iman yang sejati akan mendorong Anda untuk pergi melayani Tuhan. Apakah kita punya iman yang seperti itu? Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami. Selidikilah kedalaman hati kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang mengira kami ini adalah orang-orang Kristen yang sejati, padahal sebenarnya kami masih hidup dalam kegelapan. Sesungguhnya kami hanya melakukan iman percaya kami sebagai sebuah ritual, hanya sebuah keyakinan, hanya sebuah kepercayaan, tapi tidak pernah menghidupkannya dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, tolong kami, supaya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, ketika kami memahami bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menghangatkan hati kami, sehingga kami boleh kemudian menghidupkan, mewujudkan apa yang kami yakini, apa yang kami percaya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk pembenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami sekarang tahu dan sadar bahwa iman yang sejati, yang Tuhan sudah letakkan dalam hati kami, itulah sesuatu yang harus terus mendorong kami untuk berbuat kebaikan, berbuat kebenaran bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.